Haleluya. Senang dapat menyambut Anda sekalian, pendengar dari program Sabda Menyejukkan. Khususnya minggu ini, kita semua dan saya yakin bahwa kita ada dalam keadaan sehat, sehingga kita memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaruh firman itu di dalam hati kita, menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu ini menjadi minggu yang penting bagi kita semua, dan saya percaya sebagaimana kita sebut bahwa minggu ini adalah minggu suci, maka Anda sekalian dimanapun Anda berada, lawatan Allah akan terus terjadi dalam kehidupan Anda dan hidup Anda terus diberkatinya. Saudara-saudariku sekalian, pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberitaan firman ini diambil dari Lukas 19 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-44. Saya membaca ayatnya yang ke-38 yang mengatakan demikian. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Minggu ini kita masuk dalam Minggu Palma. Minggu di mana kita memperingati Yesus masuk kota Yerusalem dan mengakhiri pelayanannya selama di dunia di kota ini. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem, ia disambut bagaikan raja, dan memang ia adalah seorang raja. Sukacita masyarakat Yerusalem yang menyambutnya secara spontanitas menggerakkan umat, menggerakkan komunitas untuk melakukan sesuatu, yaitu mengambil daun-daun palem dan kain-kain dihamparkan di jalan di mana Yesus akan melaluinya. Saudara-saudariku sekalian, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu menandakan bahwa benar dia adalah raja. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita melihat dalam sejarah, maka banyak orang akan mengklaim Yerusalem adalah kota suci. Banyak agama yang menyatakan dan mengklaim bahwa salah satu kota suci yang patut dihargai adalah kota Yerusalem. Bahkan hingga kini, tempat itu menjadi tempat ziarah dari agama-agama tertentu. Tetapi apakah benar Yerusalem adalah kota suci? Atau karena di Yerusalem tempat dari bait Allah, dan bagi orang-orang Yahudi, maka Yerusalem adalah pusat dari peribadatan, karena mereka dari berbagai penjuru akan datang dan beribadah di tempat tersebut, sehingga mereka menyebutnya sebagai kota suci. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, pada saat pemberitaan firman ini, kita tidak akan membicarakan apakah Yerusalem itu kota suci, tetapi kita coba melihat apa makna yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem pada saat Yesus memasuki kota tersebut, dan makna dari penyambutan tersebut. Perhatikan kata-kata yang diucapkan sewaktu menyambut Yesus. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dalam kata-kata sambutan terhadap Yesus pada bagian akhir, Lukas mencatatnya dengan kata-kata kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sementara Matius dan Markus menggunakan kata-kata hosana di tempat yang tinggi. Jika kita perhatikan secara seksama, baik Matius, Markus maupun Lukas, semua menunjuk bahwa ketika Yesus masuk kota Yerusalem, maka orang-orang menyambutnya, dia adalah Allah yang maha tinggi. Saudara-saudariku sekalian,
apa yang dicatat oleh Lukas ini ternyata kita temukan sewaktu Yesus lahir. Dan kata-kata kemuliaan di tempat yang maha tinggi kita dapat temui ketika pasukan malaikat bala tentara surgawi mengkidungkan pujian surgawi di tengah-tengah dunia ini dengan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudariku sekalian, kemuliaan di tempat yang maha tinggi saat Yesus masuk kota Yerusalem maupun saat Yesus dilahirkan, maka sesungguhnya kata-kata ini menunjuk kepada sebuah pribadi yang mulia, yang agung, yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku sekalian, padahal kalau kita melihat kemuliaan apa yang kita temui yang ada di kandang hina, kemuliaan apa yang kita temui ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dan sesudah itu ada tindakan-tindakan yang Yesus lakukan. Ia menangisi kota Yerusalem, ia menyucikan bait Allah, bahkan ia mengalami penderitaan di kota tersebut. Apakah ini yang namanya kemuliaan itu? Sementara manusia pada umumnya melihat kemuliaan seseorang terletak pada status sosial, pada strata di mana ia ditempatkan di masyarakat, atau sebuah penampilan yang menarik. Apalagi saudara-saudaraku sekalian, jika ia seorang public figure dan memiliki banyak pengikut, ketika ia akan muncul, bisa saja orang-orang yang mengikutinya berteriak histeris. Tetapi tidak demikian yang dimaksud dengan bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudariku sekalian, kemuliaan yang dimaksud di sini menunjuk pada sebuah karya yang agung, yang mulia, yang Yesus akan kerjakan. Dan memang bahwa saat Yesus masuk kota Yerusalem untuk dimuliakan dan menyatakan kemuliaan Bapa yang mengutusnya, jadi benar apa yang disampaikan oleh malaikat tentang kemuliaan Allah sewaktu kelahiran Yesus, maupun kemuliaan yang diucapkan oleh orang-orang yang menyambut Yesus pada saat itu. Semuanya menuju pada satu hal, yaitu salib. Ia datang melalui kelahirannya untuk mati di atas kayu salib. Ia masuk Yerusalem dengan sorak-sorai untuk disalib. Ia masuk ke kota Yerusalem merupakan puncak dari karyanya di dunia, yaitu salib dan kubur kosong. Salib dan kubur kosong merupakan bukti kemenangan. Itulah alasan yang mendasar mengapa para malaikat menyanyi dan orang-orang di Yerusalem bersorak-sorai dengan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudariku sekalian, saat Yesus disorak-soraki sebagai raja yang datang, maka orang-orang Farisi mulai gusar. Mereka mulai tidak nyaman dengan tindakan dari orang-orang Yerusalem yang mensorak-soraki Yesus. Itu sebabnya orang-orang Farisi meminta kepada Yesus agar menegur orang-orang yang menyambutnya. Tetapi Yesus melihat pada bagian lain. Yesus berkata, "Jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Apa sesungguhnya makna perkataan Yesus ini? Dan apa hubungannya dengan sambutan yang diberikan kepadanya? Kalau kita melihat secara menyeluruh dari peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem ini, maka kita akan menemukan bahwa apakah manusia memuliakan Yesus atau tidak, yang jelas anak manusia, putra Allah itu tetap akan dipuji
dan diampungkan. Yesus menunjuk batu-batu itu akan berteriak, dan memang batu-batu itu juga pada akhirnya turut bergemuruh atas peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Bukankah waktu Yesus mati di atas kayu salib, gempa bumi terjadi, dan saat Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabatani, dan seluruh peristiwa yang terjadi di atas salib, atas kayu salib, maka kegelapan terjadi. Bukankah alam turut dalam duka yang sedang terjadi? Bahkan saudara-saudaraku sekalian, ketika Yesus ada di kubur Yesus disegel dengan batu yang besar, tetapi batu itu pada akhirnya berguling. Semua menyatakan akan kemuliaan dan keagungan dari Putra Allah yang mati di atas kayu salib. Bukankah semua ini menyatakan bahwa Yesus dimuliakan bukan hanya oleh manusia yang dapat memuji dan mengagungkan Dia dengan seluruh bagian dari tubuhnya? Saudara-saudariku sekalian, di sini kita melihat bahwa pada akhirnya seluruh ciptaannya memuji dan menyembah Dia sebab karya agung yang Ia kerjakan. Bukankah firman mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ia datang untuk ditinggikan dan diagungkan, sebab Golgota menunjukkan dan mendemonstrasikan kasih dan keadilan bagi dunia. Sekali lagi saudara-saudariku sekalian, Ia datang di dunia untuk ditinggikan dan diagungkan, sebab melalui peristiwa Golgota Ia menunjukkan dan mendemonstrasikan kasih dan keadilan bagi dunia. Kasih dan keadilan yang selama ini hanya merupakan sebuah gambaran, tetapi Golgota adalah fakta bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain Ia yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita, dan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, merasakan kasih itu dan mendemonstrasikan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia datang untuk ditinggikan sebab Ia menang. Salib menyatakan kemenangan itu. Ia datang untuk tersalib, dan Golgota telah menyatakan bahwa Putra Allah yang tunggal telah tergantung dan mati di atas kayu salib. Ia bukan hanya tergantung di atas kayu salib oleh karena kesia-siaan, tetapi di salib itu Ia berhadapan dengan kuasa dosa yang selama ini membelenggu manusia. Bahkan di salib itu, Ia merasakan bagaimana penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Saudara-saudariku sekalian, kemenangan itu bukan hanya karena Ia dapat mengalahkan kuasa dosa, tetapi dosa dunia itu ditimpakan kepada dirinya. Perhatikan firman yang mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Saudara-saudariku sekalian, salib menyatakan kemenangan, sebab tujuan kekekalan hidup dalam kemuliaan yang Bapa telah rancangkan bagi manusia yang berdosa digenapi.
Penggenapan itu menyatakan bahwa kerajaan setan dan kekuasaannya telah dikalahkan dan kerajaan Allah berkuasa bukan hanya di surga, tetapi kerajaan Allah itu berkuasa di dunia ini. Saat yang lalu, saat sekarang, dan saat mendatang. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 36, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Saudara-saudariku sekalian, Minggu Palma kita diajak untuk melihat seperti apa kita mempersiapkan hati melihat Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Agung, yang telah datang melalui kelahirannya di Bethlehem, mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Seperti apa hati kita menyambut Dia yang Maha Agung, Maha Mulia saat Ia memasuki kota Yerusalem? Apakah kita juga dapat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang pada akhirnya sambutan itu sesungguhnya membawa Dia kepada salib? Saudara-saudariku sekalian, Ia datang untuk ditinggikan. Ia datang tergantung di atas kayu salib demi keselamatan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita memaknai Minggu Palma ini dan hari-hari ke depan ini yang disebut dengan Minggu Suci sebagai sebuah perenungan dalam hidup pribadi kita. Sejauh apa hidup saya berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Allah dimuliakan dan kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih karena kami diingatkan bahwa Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia itu telah mati di atas kayu salib demi membebaskan kami yang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kepada kami dalam minggu-minggu ini dapat memaknai Minggu Suci ini dengan sesuatu yang lebih berkenan lagi di hadapan-Mu, sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh pendengar dari program Sabda Menyejukkan ini. Apapun kondisi yang saat ini sedang diperhadapkan kepada mereka, kiranya Engkau melawat mereka. Engkau menjamah mereka. Engkau membaharui hidup mereka. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati keluarga mereka. Mereka yang sedang menempuh pendidikan, diberkatilah pendidikan mereka. Mereka yang masih melakukan tugas-tugas sebagai anggota keluarga, sebagai kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga, diberkatilah mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan kami semua, dan biarlah hati kami ditempati oleh Roh-Mu, sebagaimana kami mau menyambut Engkau seperti orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, dengan kata-kata Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Akhirnya saudara-saudaraku sekalian, kiranya firman yang telah kita dengar akan terus meneguhkan kita. Dan saya berdoa kiranya minggu yang akan kita jalani ini adalah minggu-minggu yang penuh berkat, baik bagi hidup saya maupun bagi hidup Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.